Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Ibu Ros, masih di ruang PPKN. Hari ini kita akan membahas mengenai hakikat demokrasi, yang mana masih merupakan materi di kelas 11. Pada materi hakikat demokrasi ini, kita akan belajar mengenai makna demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Menurut pandangan Abraham Lincoln yang merupakan bapa demokrasi dunia, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berbicara klasifikasi demokrasi, ini dibagi ke dalam 3 bagian. Pertama, demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya, di mana ini dibagi ke dalam 3. Pertama, ada demokrasi formal. Demokrasi formal ini adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, di mana bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara liberal. Kedua, demokrasi material. Artinya di sini demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Biasanya bentuk demokrasi ini adalah yang dianut oleh negara-negara komunis. Ketiga, demokrasi gabungan, di mana bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dalam bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara non-blok, seperti misalnya Indonesia memakai atau menggunakan demokrasi Pancasila. Kedua, berdasarkan ideologi. Kalau kita berbicara mengenai demokrasi berdasarkan ideologi, ini dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, ada demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Artinya di sini lebih menjunjung tinggi kebebasan individu. Kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Artinya atau di sini lebih menekankan pada kepentingan umum. Berikutnya adalah demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, di mana ini dibagi menjadi demokrasi langsung. Artinya paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warganya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Berikutnya adalah demokrasi tidak langsung. Artinya paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Berikutnya di sini kita bahas juga di dalam materi hakikat demokrasi mengenai prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo. Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Artinya di sini setiap ada perselisihan diselesaikan dengan jalan musyawarah. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Artinya bagaimana di sini pemerintah bisa menjamin terselenggaranya perubahan
yang terjadi di dalam masyarakat. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Artinya kalau kita hubungkan dengan di Indonesia, di mana pergantian kepimpinan itu setiap 5 tahun sekali, ya, pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali dengan 2 kali periodisasi. Kemudian membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Artinya ketika di masyarakat terjadi gejolak yang anarkis, bagaimana di sini aparat penegak hukum bisa meminimalisir angka kekerasan. Kemudian mengaku serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Artinya di sini kalau bandingkan dengan di Indonesia adalah dengan implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda dari suku, agama, ras, budaya, tetapi kita di sini ada jaminan dari perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian menjamin tegaknya keadilan. Bagaimana di sini supremasi hukum bisa ditegakkan. Selanjutnya kita bahas lagi mengenai Sokoguru Demokrasi menurut Al-Lamudi. Pertama, kedaulatan rakyat. Kalau kita bicara mengenai di Indonesia mengenai kedaulatan rakyat, karena kita menganut negara dan kita juga termasuk ke dalam negara demokrasi, bahwa negara demokrasi itu intinya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi di sini di dalam negara demokrasi bahwa kedaulatan rakyat adalah suara yang tertinggi. Kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas, artinya bagaimana di sini walaupun adanya kekuasaan mayoritas tetapi ada jaminan dari negara, dari pemerintah mengenai hak-hak minoritas. Kemudian jaminan HAM, kalau kita bandingkan di Indonesia ada jaminan HAM itu tertuang dari pasal 27 sampai dengan 34 di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pemilihan yang bebas dan jujur yang biasa diselenggarakan setiap 5 tahun sekali dengan pembatasan 2 kali periodisasi. Kemudian persamaan di depan hukum, ini sesuai dengan pasal 27 bahwa setiap warga negara di Indonesia itu memiliki persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian proses hukum yang wajar, artinya ketika ada berbagai macam kasus yang terjadi di Indonesia harus melalui proses hukum yang memang sesuai dengan jalannya atau track recordnya. Kemudian pembatasan pemerintahan secara konstitusional, artinya di sini bagian pemerintahan itu dibatasi oleh undang-undang berdasarkan pasal 7. Kemudian pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, artinya di sini bagaimana sosialnya, ekonomi, dan politik di sini walaupun adanya keanekaragaman, adanya heterogen, tetapi ada jaminan juga dari pemerintah. Kemudian di sini bagaimana sebuah demokrasi itu harus mengandung nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini untuk materi hakikat demokrasi. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.